Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat terkasih, jemaat GKPI Resort Jaya 1. Minggu ini kita memasuki Minggu Kantate. Kita masuk dengan tema menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk tetap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam program pembatasan sosial berskala besar untuk memutus rantai COVID-19, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kita berharap ini semua akan berlalu dan Indonesia semakin membaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita. Kami undang jemaat untuk saat teduh. Mari kita bernyanyi dari NKB 21 ayat 1 dan 2, Ku diberikan kidung baru. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri di ayat yang kedua. Segala dosaku dihapusnya hingga
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari NKB 133 ayatnya yang pertama, syukur kepada Allah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epista pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain.
Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB 19 ayatnya yang pertama, dalam lautan yang kelam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia
dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Jemaat 36 ayatnya yang pertama, dihapuskan dosaku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Yosua yang pertama ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB 19 ayat yang kedua, dalam lautan yang kelam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali.
alia manami na maringalan di badua kinjang. Mauliate dor puji-pujian Tuhan, disembahan rohanami Tuho. Hona tuktong mangaramuti hami, dor marmudu-muduhan hami, mangalion sudinarikot di hami Tuhan. Tuhan sadarion hami beribadah, di bagas nami ganup. Aladang boy hami Tuhan tu bagasmu na badiyay. Ala ni sahit na jorbut na masa Tuhan virus corona. Alay Tuhan mandok maliata do hami Tuhan. Boy hami beribadah di bagas nami. Boy danak ng magodak pe Tuhan. Mamake uning-uningan. Mamake musik Tuhan, pilihon ho di nasida hapistaran, teknologi yang canggih Tuhan, o manama masu-masu nasida Tuhan, nang hami piboy marlas ni roha, mamuji kuarmu na badiyay. Tuhan asi maroham, dahon mahipason di sudi ruas ni huriam Tuhan. Unang luas hami marsak Tuhan di namasaon. Nang akaina namin na mabali pe Tuhan, utayakon hami Tuho, homa Tuhan nagabi ama di nasida. Pasu-pasu aka ianakon nasida Tuhan. Tuhan godang naaguan perkarijuan ala ni virusot Tuhan. Asi maroham Tuhan. Atik pesa markarijo nasida ala ni virus, homa na mga lehon si panganon di nasida Tuhan. Pailing mapingol mo tumangiyon sudia katangiang Tuho. Tuhan, adong de keluarga na masihon, na sadong de pindak danak di leon ho Tuhan. Saya peleng matinggol mo tumangihon, tangyang nasida ng tangyang namin harap manangyakon. Lehon matuhan di tikina, humbat tulo mayurham. Asa tabalas ni rohasida Tuhan, mandok maliati dot mamuji kuwarmo. Tuhan, rencana ni Huliam di KPI Depok, na gabi jemaat khusus. Sudia kapanitia na makubasi na perlutus ni Tuhan, homa na mamakke na sida, leon hapistaran tuturi roado pikiran na sida Tuhan, dala pasu-pasu. So ni Tuhan ng sinodiam, na neng masa tu, tikinaneng ro sinodiam ki KPI, pemilihan ni pimpinan Tuhan kisi. Tayakon hami Tuhan sudi na posom aman nami, amang pandita, inang pandita. Tuhan, seunang adong kinasida Tuhan na mga sahon dirina na yung gabi pemimpin. Yang dihalomohon rohani. Alay Tuhan homa na mamilit. Kalau sudiak ka situa ng akaruas pe Tuhan, ibagasan tulus ni roha Tuhan. Padaw siya niya ka na markampanye. Jahat, naroa doy Tuhan dang dihalomohon rohani. Muluho na mamili Tuhan, boy dumardalan gabi, tara pasu-pasu huriam di KPI, maulihati ma Tuhan. Tuhan, virus corona na jorbut, sahit na jorbuton Tuhan na mga rarati, di negara namin ang isudi, Portibyon. Unang luas hami ganggo Tuhan, mangido hami jala makirim di bagasan, las ni rohas yan ho. Pamatihon mo Tuhan, virusi. Salpuhonon mo Tuhan asi maroham. Tinapay may mahoni Tuhan, bain hami marlas ni roha. Makirim di bagas na sukacita. Jala bingit hami Tuhan, yagka na maul. Jala tugu partangyangon nami. Bain naman masawan Tuhan, gabi pasol hoton roha nami Tuho. Partangyangon nami Tuhan, Tuho asi maroham Tuhan. Lehon roha na uduk na patut tu peraturan pemerintah asa menurut hami Tuhan. Alay di atas ni sudi Tuhan hodo na pangasahon hami. Hodo na mampu pamatehon virus corona. Asi maroham Tuhan. Pigi matangyang ni sudi na martangyang Tuho dilihat Portibyon Tuhan. Asi roham Tuhan. Mauliate ma Tuhan. Pardusa na gudang dohami Tuhan. Sesama dosa nami, pangalausian nami, roha nami,
Paranginami na maralo tulo mangiroham. Paranginami na aso mangulahon lo mangiroham asima roham Tuhan. Tuarya kana mangihot lampadinggan matuhan rohanami paranginami. Mauliate matuhan. Gudang si Panginoon Pangiduhan yon. Lehon madihami hombar tulo mangiroham. Itikina hombar tulo mangiroham. Marhiti-hiti Tuhan Yesus martangi ang hami Tuho. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari KPPK 170 ayat yang pertama dan kedua. Ada kuasa dalam darahnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau mendengarkan sabdamu. Biarlah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar hati kami dilembutkan dan diteguhkan ketika kami mendengarkan sabdamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita, salam sehat juga bagi semua jemaat yang kami kasihi, mulai dari anak-anak sampai dengan para orang tua di GKPI Jelambar, GKPI Raja Wali Ancol, dan juga GKPI Depok. Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi iman kita tidak boleh padam. Sukacita kita tidak boleh hilang. Maka untuk itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Kantate hari ini, yaitu Minggu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Wahyu pasal 12, dimulai pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, di bawah terang tema nyanyikan keselamatan dari Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, yang kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut,
karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini akan saya mulai dengan sebuah cerita film berjudul Patch Adam, di mana Patch adalah seorang mahasiswa kedokteran yang memiliki hati yang besar bagi kemanusiaan, dan dia mempunyai mimpi besar untuk memberi perawatan kesehatan kepada mereka yang kurang beruntung di tengah-tengah masyarakat. Patch mulai mengumpulkan beberapa orang di sekitarnya dan mulai mengejar impiannya. Kemudian tragedi terjadi, di mana kekasihnya dibunuh oleh orang yang dia tolong sendiri. Tiba-tiba dia merasa hidup ini tidak masuk akal. Dia menemukan dirinya berada di puncak tebing tinggi yang curam. Dia berusaha mencoba memahami Tuhan dan kehidupan, tetapi dia hanya bisa sampai pada suatu kesimpulan. Tuhan menciptakan kita, lalu kita menderita rasa sakit yang luar biasa, dan akhirnya kita mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar orang sependapat dengan Patch ini. Tetapi harus kita sadari bahwa hidup tidak mendatangi kita dalam warna hitam dan putih, atau seperti masalah matematika yang bisa diselesaikan dengan mudah. Kehidupan datang kepada kita seperti sebuah cerita, hari demi hari, adegan demi adegan. Kita sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kita dipaksa untuk mengikuti perjalanan seperti yang kita alami. Ketika hal itu terjadi, ada saat-saat hidup itu tampak seperti komedi, kadang tampak seperti opera sabun atau drama. Di saat yang lain, Patch merasa hidup seperti tragedi brutal. Kita hidup di tengah-tengah cerita yang terkadang indah, terkadang mengerikan, dan paling sering campuran aneh dan membingungkan dari keduanya. Tidak heran kalau diri kita kehilangan semangat dan seringkali tidak masuk akal, kecuali apa? Kecuali kita tahu dan memahami sisa ceritanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini, yang menghadirkan banyak cerita yang mengerikan dan menyeramkan itu, sulit dimengerti. Mengapa harus terjadi seperti ini? Kita bertanya, tetapi kita tidak menemukan jawabannya. Namun saya meyakini ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini begitu ringkih dan rapuh, dan tidak pantas berharap pada dunia. Persoalan COVID-19 juga merupakan bahagian dari sejarah pemurnian iman gereja. Pertanyaannya, bagaimana sikap gereja menghadapinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam berbagai kesulitan, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian yang dialami oleh umat Tuhan dalam menghidupi imannya, kitab Wahyu mengungkapkan kepada kita
bahwa orang-orang percaya itu tetap berpegang teguh dan beriman kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Hidup beriman memang tidak seindah yang kita bayangkan. Namun kadang sulit dimengerti. Sebab hidup yang kita jalani tidak akan pernah lepas dari persoalan dan kesulitan. Seperti cerita film Adam tersebut, di mana dia menolong orang, tapi justru orang yang ditolongnya membunuh orang yang sangat dia kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 12 ini Yohanes mengungkapkan asal-usul penganiayaan gereja dan kesengsaraannya di dunia. Penganiayaan dan kesengsaraan gereja adalah manifestasi dalam sejarah pertempuran spiritual yang telah berlangsung sejak awal dunia. Yohanes berharap bahwa dengan mengungkapkan penyebab sebenarnya dari penganiayaan dan kesusahan gereja ini, maka para pengikut Kristus akan dikuatkan untuk menahan godaan mereka dan tetap setia kepada Kristus yang menang. Dalam konteks iman pada saat itu, manusia mencoba mengambil posisi Allah. Kaisar menuntut untuk disembah sebagai Tuhan. Konsekuensinya, orang-orang percaya menjadi korban keganasan politik dunia saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam penglihatan Yohanes, setelah iblis dikalahkan dan dicampakkan dari surga dan masuk ke bumi, sesungguhnya ia tidak mempunyai kuasa lagi untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Namun dasar iblis kita tahu, ia tidak pernah mundur dari rencana jahatnya. Maka ia selalu menggoda manusia yang dapat ia sesatkan. Setelah dilemparkan dari surga, ia sekarang terkurung di bumi, di mana ia berkeliaran seperti singa yang mengaum, mencari seorang untuk dilahapnya. Dan bagaimana dia melahap? Kitab Wahyu menjelaskan bahwa ia melahap melalui ancaman penganiayaan, pengajaran palsu, dan godaan dunia. Pertempuran krusial ini sesungguhnya terletak di salib dan kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan iblis itu. Sebagai musuh yang kalah dan putus asa, yang wilayahnya telah dibatasi dan dibuang ke bumi, akhirnya setan mengubah amarahnya terhadap umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Allah kita sangat beruntung, karena kemenangan Kristus mengalahkan maut dan iblis menjadi dasar kemenangan kita dalam menghadapi semua persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan karena iman kita. Senjata yang digunakan oleh Kristus dan orang-orang percaya adalah kebenaran dan firman Allah. Sementara iblis dan para pengikutnya berperang dengan menggunakan dusta dan tipu daya. Tetapi akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Kristus dan para orang kudus, sedangkan musuh Allah kalah dan dihancurkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyian pujian kemenangan di dalam ayat 10 yang kita baca dalam teks ini menegaskan tentang nasib akhir dari iblis yang selalu mendakwa umat Tuhan. Dulunya dia bebas siang dan malam datang ke tahta Tuhan untuk mendakwa umat Tuhan. Tetapi dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, ruang gerak iblis telah dibatasi, yaitu hanya di bumi saja. Itu sebabnya
dalam kegeramannya yang dahsyat itu, iblis berupaya merusak kehidupan di bumi, dan iblis juga tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dengan kemenangan Yesus Kristus mengalahkan maut, menghadirkan keselamatan bagi orang percaya. Bumi dan surga telah berada di bawah kuasa dan otoritas Allah. Seluruh kehidupan orang percaya berada di bawah pemerintahan Allah. Si penuduh ditaklukkan. Kemenangan Kristus yang dicapai di bumi telah menghasilkan kemenangan di surga, sehingga kita dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Apakah kesengsaraan, apakah kesusahan, atau penganiayaan, atau sakit penyakit, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada lagi kuasa yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang kudus mengalahkan iblis? Pertama, oleh darah anak domba, yaitu dengan iman di dalam darah Kristus. Saat ini kita sangat kaya dalam Kristus Yesus. Juru selamat kita telah memenangkan peperangan kosmik untuk kita. Dia telah menang atas semua musuhnya dan juga atas musuh-musuh kita. Allah telah melucuti para penguasa dan penyesat dan menjadikan mereka malu. Dan juru selamat kita telah menghapus dosa kita. Dia telah mengampuni kita dan mengampuni semua pelanggaran kita dengan membatalkan catatan hutang yang mendakwa kita dengan tuntutan hukumnya. Dan juru selamat kita telah memberi kita kehidupan baru. Yang kedua, dengan kata-kata kesaksian mereka, yaitu dengan mengakui firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Mengabarkan bahwa Tuhan itu selalu baik, karena pada dasarnya dalam diri Allah tidak ada keburukan, tapi semuanya adalah kebaikan. Saya pernah membaca tulisan seorang pendeta yang berkata, salah satu indikator terbesar dari kekuatan iman kita adalah komitmen kita kepada gereja dan membawa orang lain kepada Kristus sebagai pelayanan Injil. Bapak Ibu, di saat terakhir ini, sadar atau tidak, kita telah lebih banyak membicarakan nama virus corona daripada nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan, biarlah kita lebih sering membicarakan tentang Kristus, tentang kebaikannya, tentang pengorbanannya, dan tentang anugerahnya yang besar itu. Yang ketiga, mereka tidak takut menderita dan kesakitan, mempersembahkan seluruh kehidupan untuk kemuliaan Tuhan, sama seperti para martir dalam sejarah gereja yang dialami oleh orang-orang beriman. Sekalipun mereka kehilangan nyawa, tetapi tidak kehilangan imannya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu dalam mengakhiri renungan hari ini sesuai dengan minggu kita, minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan tema minggu kita adalah nyanyian keselamatan dari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari hati kita karena kita mengalami suatu pengalaman baru dengan Tuhan, dan akan kita respon dengan cara hidup yang baru, pengertian dan pemahaman yang baru.
sikap hati yang baru, dan dengan sukacita yang baru. Untuk itu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kumandangkanlah nyanyian kemenangan, sama seperti nyanyian para malaikat surga. Firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa kita sedang mengadakan peperangan untuk menundukkan kuasa iblis. Masa sulit hari ini selayaknya lah kita pahami sebagai bagian pertempuran kita untuk tetap memenangkan nama Allah dalam hidup kita. Maka tetaplah bersyukur dan bernyanyilah bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam situasi sulit saat ini, hanya firman-Mu lah Bapa yang dapat menolong dan meneguhkan hati kami. Dengan firman-Mu kami disediakan masa depan yang indah, yaitu tinggal bersama dengan Tuhan yang kekal. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa selama hidup di dunia ini kami akan berperang melawan iblis dengan berbagai manifestasinya. Namun hati kami disejukkan bahwa kuasa Kristus telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, dan itu jugalah menjadi dasar kemenangan dan sukacita kami. Bapa, bersegeralah menolong kami untuk melalui masa sulit ini, masa-masa COVID-19 ini. Kiranya dengan mengandalkan kuasa-Mu, semua kesulitan dan penderitaan ini diakhiri. Berkatilah kami semua umat yang hanya berharap pada-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu,
agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.